Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, mantan anggota DPR RI Hasan Aminuddin, terus bergulir. Pada hari Sabtu, KPK menyita sejumlah aset dengan nilai 7 miliar rupiah. Penyidik KPK yang datang ke rumah milik sanak keluarga Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana langsung menyita aset berupa rumah dan tanah. Diketahui, KPK menyita 3 bidang tanah dan 1 unit rumah pribadi. Dalam modusnya, aset milik mantan pengusaha di Probolinggo itu diatasnamakan kepada sejumlah sanak keluarga. Diduga sejumlah aset ini merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan kedua tersangka. Membawa sertifikat atas nama Faradina. Jadi waktu itu kita kurang paham itu aset siapa, kita antarkan ke sini. Habis itu kita berpikir sejak ada kasus beliau itu akhirnya kita memastikan kalau ini punya bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kelompok kami di sini ingin menjelaskan tentang jenis korupsi dari kasus Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana dan suaminya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ajeng Sri Hanimpuni, Faridatul Hamidah, dan Rizka Nanda. Pada Kamis 2 Juni 2022, Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suami Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara dalam persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Mereka dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka terjerat kasus dugaan suap mengenai seleksi atau jual beli jabatan pejabat kepala desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021. Bagi yang namanya untuk dipilih sebagai pejabat kepala desa membutuhkan uang sebesar 20 juta dan uang sewa tanah cash sebesar 5 juta rupiah. Puput Tantriana dan suaminya terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Kerenjengan Dodi Kurniawan dan Camat Paiton Muhammad Ridwan. Terdapat 18 orang lainnya yang merupakan pemberi suap. Berdasarkan kasus korupsi Bupati Probolinggo tersebut, dijelaskan bahwa aset tersangka diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Dapat disimpulkan bahwa korupsi yang dilakukan adalah korupsi ortogenik, dikarenakan pelaku yakni Puput Tantriana melibatkan suaminya dalam tindakan tersebut yakni Hasan Aminuddin, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR fraksi Partai Nasdem. Mereka juga diduga terlibat dalam kasus tindak jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Filsafat normatif bagi administrator. Permasalahan di atas tidak mencerminkan seorang pejabat publik karena semestinya pejabat publik berfungsi sebagai administrator harus mengabdi kepada kepentingan umum. Mereka itu harus mempunyai landasan normatif yang bergantung kepada nilai-nilai moral. Semua pertimbangan normatif harus menuju kepada kebaikan bersama. Seorang administrator itu seharusnya selalu mawas diri untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai kewajiban yang harus mengangkat harkat manusia. Kebajikan menentukan ciri kualitas yang membuat seorang disebut baik. Ciri kualitas ini bertalian dengan watak seorang maupun pikirannya, sehingga selain didukung oleh kearifan dan kebijaksanaan, kebajikan juga mensyaratkan rasionalitas dari segi-segi dari orang terjangkau oleh ciri kualitas dalam kebajikan meliputi pemikiran, pengetahuan, keinginan, perasaan, dan perbuatannya. Nah, menjaga keserasian ini merupakan upaya untuk menghindari akibat-akibat buruk dari perilaku dan tindakan. Nah, dari permasalahan yang ada di atas terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo itu menunjukkan bahwa perilaku yang buruk atau kurang baik akan menimbulkan cacat atau defek dalam kepribadian. Untuk yang selanjutnya, nilai normatif yang juga wajib dianut oleh administrator berkenaan dengan konsep keadilan. Konsepsi keadilan ini bagi kehidupan bernegara dan pemerintahan lazim disebut sebagai keadilan politis. Keadilan mestinya dipandang sebagai suatu cita asa tujuan dan unsur yang terdapat dalam semua bentuk hukum.
pemerintahan yang adil mengandalkan adanya hukum yang adil. Keadilan hukum inilah yang akan menentukan terjaminnya terbit sosial. Sejalan dengan terjaminnya keadilan hukum tersebut, maka administrasi pemerintahan itu dilengkapi dengan peranata pengadilan yang bertugas untuk melaksanakan aturan hukum, melakukan persidangan, menghakimi keputusan yang bersifat hukum, atau menjamin keadilan prosedural. Selanjutnya, landasan normatif juga tidak kalah pentingnya dengan ketentuan di atas, yaitu ketersediaan para administrator untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuatnya. Pengertian tanggung jawab mengandung implikasi yang begitu luas bagi administrator. Pertama-tama, pertanggungjawaban hierarkis adalah proses pertanggungjawaban secara berjenjang dalam berbagai kedudukan dalam birokrasi. Yang kedua, pertanggungjawaban manajemen. Ilmu manajemen merupakan dasar dari setiap proses pelaksanaan tugas dalam organisasi negara. Ketiga, sistem pertanggungjawaban kemasyarakatan yang menentukan baik buruknya kualitas birokrasi serta wibawa organisasi keseluruhan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo, yakni Puput Tantriana. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.